Profil dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Universitas ini memiliki berbagai fakultas, salah satunya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas ini memiliki berbagai program studi, di antaranya program studi S1 Akuntansi yang berakreditasi A, program studi S1 Manajemen yang berakreditasi A, program studi D3 Keuangan Perbankan yang berakreditasi A. Selain itu, Fakultas Ekonomika dan Bisnis juga mempunyai program pendidikan profesi akuntansi atau PPA. Fakultas Ekonomika dan Bisnis memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan yang berbasis kepada keuangan perbankan dan juga berjiwa kewirausahaan serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi dan juga berdaya saing nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefrina Cahayaningsari dengan NIM 1805520102 dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang, program studi S1 Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah audit investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai interogasi. Interogasi adalah pertanyaan atau pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan yang bersistem. Interogasi merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting. Sedangkan wawancara atau interview yaitu kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Perbedaan wawancara dan interogasi. Wawancara yaitu wawancara bersifat netral, tidak menuduh. Yang kedua, tujuan wawancara ialah mengumpulkan informasi. Yang ketiga, wawancara dapat dilakukan pada awal investigasi. Yang keempat, wawancara dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Dan yang kelima, investigator harus membuat catatan mengenai wawancara formal. Sedangkan interogasi, yang pertama, interogasi bersifat menuduh. Yang kedua, tujuan interogasi ialah mengetahui yang sebenarnya. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau
nilai Fromm sebelumnya, dan seterusnya. Yang ketiga, interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Yang keempat, interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, bukan sembarang tempat. Dan yang kelima, interogasi tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati untuk tidak beringsut dari posisi itu. Ciri-ciri interogasi. Yang pertama, interogasi bersifat menuduh. Yang kedua, interogasi bertujuan untuk mengetahui yang sebenarnya. Yang ketiga, interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Dan yang keempat, investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati untuk tidak beringsut dari polisi. Manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Investigator seringkali melakukan interogasi meskipun ia tidak punya bukti atau petunjuk untuk menuduh seseorang, dan keputusan untuk menginterogasi orang itu didorong oleh keinginan untuk mencari bukti. Behavioral Symptom Analysis atau BSA merupakan pengetahuan mengenai membaca dan menganalisis gejala-gejala perilaku yang dikembangkan oleh John A. Reid dan dapat didefinisikan sebagai analisis gejala perilaku. Dalam wawancara terdapat 3 tingkat atau saluran yang dapat digunakan untuk komunikasi, yaitu yang pertama, verbal channel, yang kedua, paralinguistic channel, dan yang ketiga, nonverbal channel. Yang pertama, verbal channel. Verbal channel yaitu ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut seseorang yang diwawancarai. Pilihan kata dan susunan kata-kata yang dipergunakan untuk mengirimkan pesan. Dalam metode ini dinyatakan bahwa orang yang berbohong akan cemas karena takut kebohongannya terungkap atau verbal behavior. Karena harus menjawab pertanyaan dalam suatu wawancara, subjek mempunyai 4 pilihan: berbohong atau deception, mengelak atau menghindar atau evasion, mengakui secara tersamar atau omission, atau menceritakan apa adanya atau truth. Paralinguistic behavior
Paralinguistic behavior adalah ciri-ciri percakapan di luar apa yang diucapkan oleh orang yang diwawancarai. Maksudnya adalah ucapan yang makna sesungguhnya berbeda dari apa yang keluar dari mulutnya. Ciri-ciri percakapan tertentu yang perlu diketahui investigator. Yang pertama, response latency atau masa atau periode keheningan. Response latency menunjukkan tentang waktu antara kata terakhir dari pertanyaan investigator dengan kata pertama dari jawaban subjek. Dalam NSA Study Response Latency, rata-rata untuk subjek yang jujur adalah 0,5 detik. Sementara itu, untuk subjek yang berbohong adalah 1,5 detik. Kedua, early response atau jawaban lebih awal. Umumnya, jawaban lebih awal merupakan reaksi dari subjek yang jujur dan terlanjur gugup pada awal wawancara. Subjek yang jujur akan mengulangi jawaban yang lebih awal tadi saat investigator menyelesaikan pertanyaan. Yang ketiga, respon length atau panjangnya jawaban. Secara statistik, penelitian menunjukkan bahwa subjek yang jujur memberikan jawaban yang lebih panjang dari subjek yang berbohong. Yang keempat, response delivery atau penyampaian jawaban. Penyampaian jawaban terlihat dari kecepatan atau rate, tinggi rendahnya nada atau pitch, dan kejelasan atau clarity. Hal-hal ini bisa sejalan atau konsisten dengan apa yang dikatakan, tetapi bisa juga bertentangan. Ketika subjek mengungkapkan emosinya secara jujur, rate dan pitch umumnya meningkatkan. Yang kelima, continuity of the response atau kelanjutan dari jawaban. Jawaban yang jujur menggali dengan bebas merupakan tanggapan yang spontan dan apa adanya. Jawaban yang mengalir sebagai alur pikir, satu kalimat disusul dengan kalimat yang lain. Sebaliknya, dalam jawaban dari subjek yang berbohong, ada perilaku berhenti, kemudian jalan. Dan yang keenam, erasure behavior atau perilaku penghapusan. Dalam komunikasi paralinguistik, ada perilaku tertentu yang dampaknya seperti gerakan alis dan senyum, seperti tertawa, batuk-batuk kecil, atau mendamkan setelah mengucapkan suatu bantahan. Non-verbal behavior. Non-verbal behavior ialah sikap tubuh atau body posture, gerak tangan atau hand gesture, dan mimik wajah
atau facial expression. Statistik itu tentunya tidak berarti bahwa interpretasi perilaku nonverbal lebih akurat dari kedua perilaku lainnya. Statistik itu hanya mencerminkan betapa besarnya pesan yang disampaikan melalui gerak tubuh. Perilaku nonverbal terdiri dari yang pertama, postur, yang kedua, gerak tangan, yang ketiga, gerak kaki, dan yang keempat, mimik muka dan mata. Yang pertama, postur. Postur atau sikap ketika diwawancarai mengungkapkan keterlibatan emosionalnya, rasa percaya diri, minat, atau apakah dia minat, pikiran habisan. Subjek yang jujur mempertahankan keterlibatan emosional, minat dan percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pernyataannya. Subjek yang berbohong terlihat dari gerak lamban seakan berjiwa terhembab dalam kursinya. Istilah bahasa Inggrisnya yaitu slouch. Yang kedua, gerak tangan atau gestur. Subjek dapat melakukan 3 jenis gerakan tangan atau gestur, antara lain: yang pertama, subjek tidak melibatkan dirinya sehingga tidak ada gerak tangan sama sekali. Yang kedua, illustrating behavior, yaitu gerak tangan yang menjauh dari tubuh seperti orang berpidato atau guru yang sedang mengajar. Dan yang ketiga, adaptor behavior, yaitu tangan yang mengarah pada tubuh yang terdiri dari gerak merapikan diri atau grooming gesture, gerak yang bersifat pribadi atau personal gesture, gerak melindungi diri atau protective gesture, atau gerak yang mendukung atau supporting gesture. Yang ketiga, gerak kaki. Ketika subjek menyilangkan satu tungkainya pada yang lain, ia mungkin menghentakkan satu kakinya ke tanah. Kalau hal ini sering dilakukannya, ini tanda kecemasan. Berarti bahwa subjek berbohong. Namun, perubahan dalam hentakan kaki, misalnya dalam hal memulai atau mengakhiri gerakan secara mendadak, seiring dengan jawaban atas suatu pertanyaan, bisa merupakan indikasi subjek sedang berbohong. Ini berlangsung dalam 1 atau 2 detik. Kemudian, ia kembali ke gerak kaki yang normal. Dan yang keempat, mimik muka dan kontak mata. Berbagai ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya akan terungkap. Ketidakpastian apakah
ia akan berhasil menutup-nutupi kebohongannya, atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongannya telah terungkap, sehingga ia siap mengakui kesalahannya. Berikut 5 pedoman yang harus diperhatikan ketika menilai kontak mata untuk menentukan apakah subjek berbohong atau jujur. Pertama, umumnya subjek yang tidak melakukan kontak mata dengan investigator sedang merahasiakan sesuatu. Yang kedua, untuk alasan apapun, investigator tidak boleh menantang subjek untuk menatap matanya. Yang ketiga, investigator cukup mengamati kontak mata secara kasual saja, sehingga ia tidak membuat subjek menjadi tidak nyaman. Yang keempat, subjek tidak boleh diperkenankan memakai kacamata hitam, kecuali ia memiliki penyakit yang mengharuskan untuk memakai kacamata hitam. Dan yang kelima, selaku investigator, jangan mengharapkan subjek terus menatapnya. Langkah-langkah interogasi ada 9. Langkah yang pertama, direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Jika ia mendapat kesan sekecil apapun bahwa investigator tidak yakin akan kesalahannya, ia tidak akan mengaku. Tersangka yang bersalah menghindari kontak mata dengan investigator. Tersangka juga akan mendramatisasi gerak-gerik fisik, dan ia tidak akan menyerah dan langsung mengakui kesalahannya. Langkah yang kedua, interrogation time. Interrogation time pada langkah kedua sebenarnya memperketat pembenaran yang sudah dibuat tersangka. Karena itu, mudah sekali mengungkapkan denials atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Tersangka menangkap time yang ditawarkan investigator. Tersangka yang bersalah akan mendengarkan time ini dengan seksama. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah tidak akan pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan itu. Langkah interogasi yang ketiga, handling denials. Bagi investigator, tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan yang tidak akan memberikan penyangkalan atau denials. Penyangkalan
dapat dilakukan secara verbal atau nonverbal. Subjek menyangkal sebagai tanggapan atau atas tuduhan. Tujuan penyangkalan merupakan tahap yang sangat menentukan. Kalau penyangkalan tidak ditandatangani dengan keahlian dan pengalaman, seluruh langkah berikutnya akan sia-sia. Langkah yang keempat, overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Proses interogasi pada langkah keempat memanfaatkan keberatan yang diajukan tersangka untuk meyakinkannya menceritakan yang sebenarnya. Keberatan atau objection yang diajukan tersangka dirumuskannya dalam bentuk alasan ekonomi, agama, jabatan, atau moral hanya digunakan oleh tersangka yang bersalah. Dalam langkah yang keempat, overcoming objection terdiri atas yang pertama, mengenali keberatan atau recognizing the objection, yakni investigator harus mendengar dengan cermat dan mengenali pernyataan-pernyataan yang merupakan keberatan dengan tepat. Yang kedua, menghargai keberatan atau rewarding the objection, yakni bermakna investigator tidak boleh menolak keberatan yang diajukan tersangka. Dan yang ketiga, membalikkan keberatan atau turning the objection around, yakni investigator harus memanfaatkan keberatan yang diajukan tersangka, kemudian membalikkan keberatan itu dan kembali ke tema. Langkah interogasi yang kelima, keeping the suspect attention. Tersangka umumnya tidak akan tinggal diam dan bersantai-santai. Ia ingin mendominasi percakapan atau memegang kendali dan mengatur dialog. Ia menyangkal atau mengajukan keberatan apabila investigator berhasil menghentikan penyangkalannya dan membalikkan keberatan tersangka. Maka tinggal satu strategi lagi yang bisa digunakan oleh tersangka. Langkah interogasi yang keenam, handling the suspect passive mood. Investigator mulai mengarah pada suatu pokok tertentu dari tema yang dikembangkan. Untuk itu, ia menunjukkan
empatinya terhadap tersangka dengan sikap siap membantu. Ketika mengembangkan tema yang sudah dimulai dalam tahap-tahap sebelumnya, ia berusaha menemukan motif. Investigator mengajukan berbagai alasan untuk menjelaskan motif dari perbuatan tersangka sambil mengamati perilaku tersangka untuk menentukan alasan yang diterima dan yang ditolak. Dari langkah interogasi yang keenam, ada 4 tanda-tanda fisik yang menunjukkan resignation. Keempat tanda ini bisa terjadi bebarengan atau berpisah-pisah. Tanda-tanda itu ialah: yang pertama, perubahan dalam posisi lengan dan tungkai. Yang kedua, sikap nonverbal yang menandakan persetujuan. Yang ketiga, perubahan dalam postur. Dan yang keempat, perubahan dalam kontak mata. Langkah interogasi yang ketujuh, presenting the alternative question. Pertanyaan alternatif pada langkah 7 merupakan puncak atau kulminasi dari pengembangan tema interogasi atau interrogation theme. Pada langkah ke-6, investigator mengulangi monolog yang simpati untuk memberikan alasan moral mengapa tersangka melakukan perbuatannya. Ketika tersangka menunjukkan resignation pada langkah ke-6, investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Langkah interogasi yang ke-8 ialah bringing the suspect into the conversation. Tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Perincian ini bisa berupa keterangan di mana uang disembunyikan, keterangan mengenai rekening bank, siapa saja yang terlibat dalam kejahatan, motif tersangka, dan lainnya. Langkah interogasi yang ke-9 yaitu the written confession. Pada puncaknya, tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Padanannya untuk kita di Indonesia adalah berita acara pengakuan atau dokumen semacam itu. Di Indonesia, investigator sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban tersangka menurut persepsi investigator. Pada akhir interogasi, tersangka diminta menandatangani berita acara pemeriksaan. Penutup
Pembahasan mengenai interogasi. Banyak investigator menanyakan apakah mungkin 9 langkah sederhana bisa menghasilkan pengakuan dari tersangka. Ingat, yang pertama, tujuan interogasi bukanlah untuk mendapat pengakuan atau pengakuan bersalah, baik lisan maupun tertulis. Interogasi bertujuan mencari kebenaran. Interogasi bahkan bisa berakhir dengan dilepasnya tersangka dari sangkaan kalau ia memang tidak bersalah. Yang kedua, sukses dari suatu interogasi bergantian pada kejelian investigator untuk mengenali situasi sehingga ia menerapkan prosedur yang tepat untuk langkah yang sedang dijalani. Pertanyaannya, tepat dan cerdas, serta momentum dan dinamika dapat dipertahankan. Yang ketiga, ke-9 langkah tadi mencerminkan progresi mental tersangka. Ini terlihat dari berbagai foto. Kalau behavior symptom analysis dilaksanakan dengan baik, langkah-langkah tadi seakan-akan seperti pesawat yang terbang secara autopilot. Dan yang keempat, tidak semua interogasi harus berjalan dari langkah 1 dan berakhir pada langkah 9. Tersangka mungkin masuk secara verbal ke langkah 4 sejak dini, dan investigator dapat memasuki langkah 6 secara cepat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila salah kata dalam penyampaian materi. Semangat belajar, pantang menyerah, tetap berpegang teguh dengan agama. Semoga Tuhan memudahkan jalan kita menuju kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.